Selamat malam semuanya, perkenalkan saya Anggun Adkita Dwi Manasanov dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan NIM 4403246-2001 kelas praktikum A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang FreeRTOS Advanced dengan fokus pada penerapan fitur-fitur lanjutan RTOS untuk membangun sistem industri modern yang bersifat real-time, efisien, dan andal. Nah, tujuan dari materi ini adalah memahami 10 fitur lanjutan FreeRTOS yang sering digunakan pada sistem industri. Implementasi dilakukan pada dua platform, yaitu STM32 sebagai Node Sensor Deterministic dan ESP32 itu sebagai gateway atau koordinator. Nah, selain itu terdapat integrasi beberapa microcontroller melalui komunikasi UART sehingga membentuk sistem kontrol industri yang terhubung secara real time. Nah, di sini untuk slide yang berikutnya, sinkronasi eksekusi event groups dan software timers. Nah, pada slide ini itu dibahas dua mekanisme penting, yaitu event groups dan software timers. Jadi, event group itu digunakan untuk sinkronasi beberapa event sekaligus menggunakan bit-bit tertentu. Nah, mekanisme ini itu memungkinkan sistem menerapkan logika AND maupun OR. Sebagai contohnya, sebuah proses hanya dijalankan ketika sensor suhu dan sensor tekanan itu sama-sama memiliki sinyal siap. Nah, sementara itu untuk software timer sendiri itu digunakan untuk menjalankan fungsi secara periodik tanpa harus membuat task baru. Karena tidak memerlukan task khusus, penggunaan memori itu menjadi lebih hemat dan CPU lebih efisien. Dalam sistem industri, kombinasi event groups dan software timers itu sering digunakan untuk menjadwalkan proses produksi, pemantauan sensor berkala, maupun sistem alarm otomatis. Lalu, task notification merupakan salah satu metode komunikasi paling cepat dalam FreeRTOS. Berbeda dengan semapur dan yang lainnya yang membutuhkan objek tambahan di memori, task notification itu mengirimkan informasi langsung ke task control block milik task tujuan. Nah, keunggulannya itu sekitar 45% lebih cepat dan lebih hemat memori dibandingkan yang lainnya. Nah, oleh karena itu, fitur ini dinilai sangat cocok digunakan untuk komunikasi antara interrupt dan task atau untuk mengirimkan sinyal status secara cepat. Namun, untuk task notification sendiri itu memiliki keterbatasan karena hanya mendukung komunikasi satu pengirim ke satu penerima sehingga kurang cocok untuk komunikasi yang melibatkan banyak task sekaligus. Lalu, untuk slide berikutnya, di sini akan dijelaskan mengenai perbedaan binary semapur dan counting semapur. Jadi untuk binary semapur sendiri itu hanya memiliki dua kondisi, yaitu tersedia atau tidak tersedia. Nah, mekanisme ini itu dinilai sangat cocok digunakan untuk sinkronasi sederhana, misalnya memberi sinyal bahwa data sensor itu telah siap dibaca. Nah, untuk counting semapur sendiri itu memiliki nilai penghitung yang dapat bertambah dan berkurang. Fitur ini dinilai sangat cocok digunakan ketika terdapat beberapa resource yang identik, misalnya pada beberapa slot buffer atau beberapa perangkat yang dapat diakses secara bersamaan. Nah, pemilihan jenis untuk semapur itu harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem agar penggunaan memori dan performanya itu tetap optimal. Lalu, salah satu masalah klasik pada sistem real-time itu priority inversion. Jadi, priority inversion itu terjadi ketika task dengan prioritas tinggi harus menunggu task prioritas yang rendah menggunakan resource tertentu. Nah, akibatnya task prioritas tinggi itu tidak dapat segera menjalankan. Nah, untuk mengatasinya, itu menggunakan mutex yang memiliki fitur priority inheritance. Ketika task prioritas itu rendah, memegang resource yang dibutuhkan task prioritas tinggi, maka prioritas task rendah itu akan dinaikkan sementara sehingga pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat. Nah, mekanisme ini dinilai sangat penting karena dalam sistem industri itu
Keterlambatan eksekusi dapat menyebabkan gangguan pada proses produksi. Nah, lalu VRTOS itu menyediakan dua metode alokasi memori, yaitu dynamic allocation dan static allocation. Nah, untuk dynamic allocation sendiri itu menggunakan heap sehingga lebih fleksibel dan mudah dikembangkan. Namun metode ini itu berpotensi menyebabkan fragmentasi memori apabila digunakan dalam jangka waktu lama. Sedangkan untuk static memory sendiri, static allocation itu mengalokasikan seluruh memori sejak awal program dijalankan. Nah, cara ini itu lebih deterministik dan aman karena pengguna memori itu sudah mengetahui sejak awal. Nah, pada sistem industri yang membutuhkan keandalan tinggi, static allocation itu lebih sering digunakan karena risiko kegagalan akibat kekurangan memori itu dapat diminimalkan. Lalu pada slide ketujuh ini dibahas teknik perlindungan bagian kritis program. Critical session itu digunakan untuk mencegah scheduler maupun interrupt mengakses bagian kode tertentu selama proses penting berlangsung. Sedangkan task suspension itu digunakan untuk menghentikan sementara sebuah task tanpa menghapusnya dari sistem. Jadi task itu dapat diaktifkan kembali ketika diperlukan. Nah, untuk slide ke-8 itu menjelaskan tentang beberapa metode transfer data dalam VRTOS. Message buffer itu digunakan untuk mengirim paket data dengan ukuran yang bervariasi, misalnya pesan komunikasi UART atau data junction. Lalu stream buffer itu digunakan untuk aliran data kontinu seperti data audio, sensor, berkecepatan tinggi, atau komunikasi serial. Nah, lalu di sini adalah rangkuman mengenai kapan suatu objek ATOS itu sebaiknya digunakan. Jadi, jika kebutuhan utamanya adalah sinkronasi sederhana, maka binary semaphore itu menjadi pilihan yang tepat. Jika dibutuhkan komunikasi cepat dan dengan, task notification itu lebih direkomendasikan. Nah, untuk melindungi resource bersama itu menggunakan mutex. Nah, kesimpulannya itu berdasarkan 25 eksperimen yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa VRTOS itu mampu membangun sistem industri yang efisien, terstruktur, dan responsif. Fitur-fitur seperti event group, task notification, semaphore, mutex, buffer, dan static allocation itu memiliki peran masing-masing dalam mengelola sinkronasi, komunikasi data, serta penggunaan resource. Selain itu, penerapan mekanisme diagnostik itu memungkinkan sistem mendeteksi masalah seperti heap habis, deadlock, priority inversion, buffer overflow, maupun starvation. Nah, dengan memahami fitur-fitur lanjutan seperti ini, pengembang dapat merancang sistem kontrol industri real-time yang lebih andal, aman, dan mudah dikembangkan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan memperlihatkan demonstrasi pada proyek yang sudah kelompok kami lakukan. Pada percobaan ini, sistem yang dibuat itu menggunakan ESP32 dengan implementasi FreeRTOS, Event Group, dan Mutex untuk mengendalikan beberapa sensor serta aktuator secara bersamaan. Nah, sistem ini itu memanfaatkan sensor ultrasonik HCSR04 untuk mengukur jarak, lalu potensiometer itu sebagai input analog melalui ADC, servomotor itu sebagai aktuatornya, lalu LCD 16x2 itu berbasis I2C sebagai media tampilannya. Nah, lalu di sini memanfaatkan kemampuan dari multitasking FreeRTOS, lalu proses pembacaan sensor, pengendalian servo, pemantauan event, dan tampilan data dapat berjalan secara paralel tanpa saling mengganggu. Nah, untuk task yang pertama, di sini pada programnya itu bertugas memberikan sinyal event group pada bit pertama.
Di sini tertuliskan event bit 0. Nah, secara periodik. Nah, task yang pertama itu mengendalikan LED sebagai indikator bahwa event telah dikirim. Setelah mengaktifkan bit event, nanti task itu akan menunggu beberapa detik sebelum mengulangi proses yang sama. Nah, event ini digunakan sebagai bagian dari mekanisme sinkronasi antar task yang berjalan pada sistem FreeRTOS. Lalu, untuk task yang kedua itu memberikan sinyal event group pada bit yang kedua, yaitu event bit 1. Sama seperti task yang pertama, namun di sini tasknya itu bekerja secara periodik dengan interval waktu yang berbeda. Aktivasi bit ini itu digunakan oleh event monitor task untuk mendeteksi kondisi tertentu berdasarkan kombinasi beberapa event yang telah terjadi. Lalu untuk task yang ketiga di sini itu memiliki fungsi memberikan sinyal event group pada bit yang ketiga, yaitu event bit 2. Nah, di sini itu tasknya berjalan secara terus-menerus dan mengirimkan event secara berkala. Task ketiga itu menunjukkan bagaimana beberapa task dapat berkomunikasi menggunakan mekanisme event group yang disediakan oleh FreeRTOS sendiri. Lalu untuk task yang keempat di sini itu event monitor task yang bertugas memantau status event group yang dikirim oleh task-task sebelumnya, task 1, task 2, dan task 3. Lalu task ini itu menggunakan fungsi X event group wait bits itu untuk menunggu kondisi tertentu. Nah, pertama task itu akan menunggu kondisi N, lalu ketika event bit 0 dan event bit 1 aktif secara bersamaan, dan setelah kondisi tersebut terpenuhi, maka task kemudian menunggu kondisi OR, yaitu ketika event bit 1 atau event bit 2 aktif. Nah, hasil pemantauan itu ditampilkan pada serial monitor sebagai bukti bahwa sinkronasi antar task itu berjalan dengan baik. Nah, untuk di sini terdapat task kelima dan task keenam. Jadi task kelima itu ADC yang bertugas itu membaca nilai analog dari potensiometer yang terhubung ke pin ADC SP32. Untuk task yang keenam itu servo task yang berfungsi mengendalikan posisi servo motor berdasarkan nilai sudut yang diperoleh dari ADC task. Lalu task yang ketujuh itu ultrasonic task yang membaca jarak menggunakan sensor HCSR 04. Task ke-8 itu LCD task yang berfungsi menampilkan data jarak dan sudut servo pada LCD 16x2 yang terhubung melalui modul I2C. Nah, program ini yang nantinya akan digunakan pada percobaan yang sudah dilakukan. Untuk demonstrasinya seperti ini. Nah, ini untuk servonya, lalu ada potensiometer, LCD, lalu di sini sensor jaraknya. Nah, di sini terlihat jaraknya dan derajat atau sudut dari servonya. Nah, ini menggunakan potensiometer. Nah, lalu akan tampil di serial monitor. Pada percobaan yang kedua, sistem yang dibuat itu menggunakan STM32 dengan implementasi FreeRTOS Event Group untuk menjalankan beberapa task secara bersamaan. Nah, sistem itu dilengkapi dengan OLED SSD 1306 sebagai media tampilannya, lalu sensor DHT22 itu sebagai sensor suhu dan kelembapan, lalu LED indikator itu pada pin PC13. Nah, tujuan percobaan yang kedua ini itu untuk memahami konsep multitasking dan sinkronasi antar task menggunakan event group pada FreeRTOS. Nah, untuk di sini untuk task yang pertama pada program
Nah, di sini untuk task yang pertama, itu bertugas mengaktifkan event bit 0 secara periodik selain mengirimkan event. Nah, task ini itu juga mengubah kondisi LED pada pin PC13 sebagai indikator bahwa task sedang berjalan. Nah, setelah mengirimkan event task, itu akan menunggu beberapa saat sebelum mengulangi proses yang sama. Nah, event yang dikirim nantinya itu akan digunakan oleh task monitor untuk mendeteksi kondisi tertentu. Lalu di sini untuk task yang kedua itu berfungsi mengaktifkan event bit 1 secara berkala. Task ini itu berjalan secara independen dengan interval waktu yang berbeda dari task pertama. Dengan adanya beberapa task yang menghasilkan event berbeda, sistem itu dapat mensimulasikan komunikasi dan sinkronasi antar proses dalam lingkungan multitasking. Untuk task yang ketiga itu bertugas mengaktifkan event bit 2 secara periodik. Sama seperti task lainnya, task ini terus berjalan selama sistem aktif dan memberikan sinyal event kepada event group. Nah, ketiga task tersebut itu menunjukkan bagaimana beberapa proses itu dapat berinteraksi melalui mekanisme event group pada FreeRTOS. Untuk task yang keempat di sini, itu event monitor task yang berfungsi memantau event yang dikirim oleh ketiga task sebelumnya. Nah, task ini itu menggunakan fungsi X event group wait bits untuk menunggu kondisi tertentu. Nah, pertama, task itu akan menunggu kondisi N, yaitu ketika event bit 0 dan event bit 1 aktif secara bersamaan. Setelah kondisi tersebut terpenuhi, task kemudian menunggu kondisi OR, yaitu ketika event bit 1 atau event bit 2 aktif. Nah, mekanisme ini menunjukkan bagaimana FreeRTOS itu dapat digunakan untuk melakukan sinkronasi antar task berdasarkan kombinasi beberapa event. Nah, untuk task yang kelima di sini yaitu diagnostik task yang bertugas sebagai indikator bahwa scheduler FreeRTOS itu terus berjalan dengan baik. Nah, task ini secara terus-menerus itu melakukan toggle pada LED PC13 setiap 500 milisecond. Nah, dengan melihat LED yang berkedip secara periodik, pengguna itu dapat memastikan bahwa sistem operasi real-time dan seluruh task itu berjalan dengan normal. Nah, selain dari task-task tersebut, program ini itu juga menyediakan sensor task yang digunakan untuk membaca data sensor dan menampilkan hasilnya pada OLED SSD 1306. Nah, OLED itu diinisialisasi sebelum scheduler dijalankan sehingga siap digunakan saat task mulai berjalan. Nah, untuk tampilan OLED itu memberikan informasi secara real-time sehingga pengguna dapat memantau kondisi sistem secara langsung. Ini untuk program yang nantinya akan dipakai pada saat percobaan. Lalu di sini saya akan memperlihatkan demonstrasinya. Nah, ini menggunakan STM32. Nah, ini tampil di sini. Lalu ini untuk sensor suhunya. Nah, nantinya juga akan tampil pada serial monitor. Oh, maaf, ini untuk serial monitornya kurang kelihatan. Nah, ini. Nah, lalu akan tampil pada OLED-nya. Seperti itu. Untuk sensornya juga di bagian bawah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video ke-11 untuk mata kuliah praktikum sistem embedded. Kurang lebih mohon maaf dan terima kasih.